Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Jakarta, Dewan Juri dan Panitia Lomba Komnas FIS 2023. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan poster karya saya ini. Perkenalkan, nama saya Oki Pratama Putra, selaku peserta Lomba Desain Poster dari Institut Setiami Bekasi. Di sini, saya akan mempresentasikan poster ilmiah yang telah saya buat dengan judul Pola Asuh Orang Tua dalam Pengawasan Anak Pengguna Handphone. Peningkatan di bidang teknologi, informasi serta komunikasi yang sangat pesat seperti pada saat sekarang ini mengakibatkan dunia tidak lagi mengenal batas, jarak, ruang, dan waktu. Kehadiran handphone sebagai produk inovasi mampu melengkapi kebutuhan manusia dalam media berita, jaringan sosial, informasi gaya hidup, hobi, hingga hiburan yang bisa disajikan secara online dan offline, dan berhasil menyita perhatian publik, baik kalangan anak sampai kalangan dewasa hingga orang tua. Tetapi, di balik pesatnya kemajuan teknologi di negara kita, menjamurnya perangkat handphone di pasaran mulai menembus batasan usia anak-anak. Handphone dipercaya memberikan dampak positif pada anak, tapi di sisi lain, handphone juga diyakini mampu memberikan dampak negatif yang cukup signifikan. Beberapa dampak positif dan negatif penggunaan handphone bagi anak, yaitu yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah menambah pengetahuan, lalu yang kedua memperluas jaringan persahabatan, yang ketiga bisa mempermudah komunikasi, lalu yang keempat melatih kreativitas anak, dan yang kelima beradaptasi dengan zaman, lalu yang keenam adalah berkembangnya imajinasi anak. Di balik dampak positif yang memiliki banyak manfaat, ada juga dampak negatif yang bisa merugikan anak loh. Di antaranya dampak negatif yang pertama yaitu mengganggu perkembangan anak, yang kedua bisa mengganggu kesehatan anak, yang ketiga menjadi ketergantungan, dan yang keempat adalah anak kurang bersosialisasi. Maka dibuatnya poster ini dengan tujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pedoman pola asuh yang baik bagi orang tua yang memiliki anak pengguna handphone, dengan cara mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan handphone oleh anak-anak. Dilansir dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sebanyak 33,44% anak usia dini berusia 0 sampai 6 tahun di Indonesia sudah bisa menggunakan ponsel pada tahun 2022. Sementara 24,96% anak usia dini di dalam negeri juga mampu mengakses internet. Ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup besar jika orang tua tidak memberikan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan handphone, bukan? Dan berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua dan anak yang menggunakan handphone, orang tua selalu memberikan pengawasan kepada anak ketika anak sedang menggunakan handphonenya. Dimulai dengan cara mengingatkan anak agar tidak lupa untuk belajar, tidak lupa waktu ketika menggunakan handphone, ditemani saat sedang bermain dengan handphonenya, dan selalu mengajari anak untuk menjadi kreatif. Jadi, pola asuh orang tua sangat penting dalam mengurangi penggunaan handphone. Orang tua harus memberikan pengetahuan khusus mengenai cara penggunaan handphone yang baik dan benar. Orang tua harus membatasi penggunaan handphone pada anak agar anak tidak ketergantungan pada handphonenya. Lalu, pemberian pengetahuan tentang penggunaan handphone harus dilakukan sedini mungkin agar anak dapat mengerti apa saja dampak positif dan dampak negatifnya ketika sudah memiliki handphone. Apalagi di zaman seperti saat ini yang maraknya kasus kecanduan anak dalam penggunaan handphone yang bisa mengganggu kesehatannya. Jadi, untuk para orang tua harus sebisa mungkin mengawasi anak-anak dalam menggunakan handphonenya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Serta pengawasan anak dalam penggunaan handphone juga bisa menjadikan anak agar memiliki kreativitas yang tinggi, karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan detail-detail dalam poster. Poster yang saya buat mengandung beberapa unsur, yaitu seperti background yang saya gunakan menggunakan warna gradasi biru, kuning, dan hijau. Warna biru memiliki arti kedamaian dan merupakan simbol kebebasan dan ketenangan. Warna kuning memiliki arti kehati-hatian yang berarti harus memperhatikan pengawasan terhadap anak untuk menggunakan handphone agar tidak disalahgunakan. Serta kuning memiliki simbol kebahagiaan, optimisme, dan kreativitas. Dan warna hijau memiliki arti pertumbuhan dan kesehatan. Dan saya juga menambahkan beberapa gambar faktor pohon pinus yang melambangkan keteguhan hati untuk menggapai cita-cita dan ambisi yang tinggi. Jadi,
Makna dari background ini adalah bertumbuh kembang dengan damai dan tenang, serta kehangatan keluarga yang memiliki pola asuh yang baik dan sehat untuk bisa menggapai cita-cita dan menggapai keteguhan hati yang tinggi. Lalu, di bagian judul poster, saya gunakan font yang tebal dan tegas agar mudah dibaca oleh sang pembaca. Dan saya juga berikan efek paint di belakang judul agar terlihat unik sekaligus sebagai tempat memposisikan font agar tidak kelihatan menyatu dengan warna backgroundnya yang nantinya menjadi sulit dibaca. Di bagian judul deskripsi seperti tujuan, latar belakang, permasalahan, hasil dan pembahasan, metode penelitian, dan kesimpulan. Juga saya buat berbeda dengan cenderung agak lebih besar dan lebih tebal serta menggunakan font yang berbeda yang bertujuan untuk membedakan judul dengan isinya. Serta di masing-masing bagian deskripsi saya berikan efek comic bubble agar teks bisa terlihat dengan jelas dan tidak menyatu dengan warna backgroundnya. Lalu untuk teks penjelasan deskripsi saya gunakan font yang tipis namun masih bisa dibaca dengan jelas dan nyaman. Dan saya juga memberikan icon-icon kecil seperti icon wifi, icon handphone, icon download, dan icon yang lainnya agar terlihat lebih manis dan enak dipandang, serta untuk mengisi ruang-ruang kosong agar tidak terbuang sia-sia. Dan di setiap sisi bubble juga saya isi dengan icon-icon kecil seperti icon lampu, icon grafik, dan icon bubble top. Lalu saya berikan beberapa animasi yang menggambarkan kekeluargaan yang harmonis, komunikasi yang terjalin dengan baik, dan efisien dalam waktu. Dan itu semua berhubungan dengan tema poster tersebut, serta juga untuk menggambarkan kesan ceria. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.